tetap stay safe untuk kalian semua. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang diberikan pada mata kuliah pemrograman web 1. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kurniani dan juga rekan-rekan saya, ada Mas Nato Susanto, ada Mas Efran Sihombing, dan ada Mas Muhammad Adil. Kami dari Prodi Teknik Informatika 02 Universitas Siber Asia. Untuk materinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih saudara Eni yang telah membuka vlog kali ini. Kami grup yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Noto Susanto, saudara Eni sebagai pembuka tadi, terus nanti ada Muhammad Adil yang juga akan mencoba menjelaskan, dan saudara Efran yang nanti juga akan menambahkan materi tentang penggunaan GitHub dalam pengembangan aplikasi yang kami rancang kali ini. Oke, baik, saya akan menjelaskan terkait project bersama sebagai tugas UAS mata kuliah pemrograman web 1. Kali ini kami membuat project dengan nama Open Class, di mana ini merupakan website yang berorientasi edukasi atau pendidikan. Oke, langsung saja kita coba buka. Ini adalah source code yang ada di Visual Studio Code. Kami akan kita coba akses di browsernya, open with live server, supaya bisa dibuka di browser. Oh ya, kita juga sudah upload project kita ini ke dalam server, web server kami, hosting, yaitu di GitHub sebagai media penyimpanan project kami selama pengembangan. Ini jika diakses secara lokal, artinya file kami berada di komputer kami tanpa berada di hosting atau host web kami ya. Kita coba akses yang mana kita sudah membeli domain dengan nama openclass.com. Ya, ini sudah ada historinya, openclass.com. Ya, bisa langsung terakses. Ini adalah tampilan website project kelompok kami dengan brand name atau nama produknya yaitu Open Class. Punya harapan ini bukan sekedar project tapi pengembangan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini tampilan awalnya yaitu Open Class dengan tagline di mana saja belajar programming dengan standar kompetensi kerja. Nah, ini menu tampilan awalnya yang ada di beranda. Terus ada juga menu kursus. Nah, ini menu kursus, nanti saya coba akses ke source code-nya. Ini menu kursus, terus di dalamnya ada beberapa pelajaran lebih lanjut. Ini sebetulnya harus ada endpoint-nya jika dikembangkan lebih lanjut, karena kami tugasnya lebih pada ke front end ya. Terus ini adalah rekomendasi kursus online untukmu. Ini artinya menu utama dari project website kami. Nah, di sini kami ada beberapa item menu kursus yang memungkinkan untuk dipelajari lebih lanjut. Ini juga memerlukan endpoint atau akses pengembangan lebih lanjut. Nah, ini tampilan selainnya ada kayak semacam tagline ya. Semua bisa mahir teknologi. Terus untuk pengajar, yaitu kami pengembangnya, yaitu saya Noto Susanto. Terus ada saudari Kurniani, terus nanti teman saya Muhammad Adil. Terus nanti ada teman saya satu lagi bernama Efran Marasi Sihombing. Ada menu tambahan yaitu Mitra. Mitra ini artinya pengembangan website yang berorientasi edukasi ini didukung oleh beberapa. Di sini ada Universitas Cyber Asia sebagai tempat para pencari ilmu, khususnya yang bisa dilakukan pendidikan secara jarak jauh atau BJJ ya. Kami termasuk yang belajar di sana. Ini ada beberapa logo-logo institusi pendidikan lain yang terkait dengan Open Class. Terus ada logo Kampus Merdeka. Ini Open Class, about kontak, sosial, ada informasi sosial media kami Open Class, kanal YouTube-nya. Terus untuk kontak, nah kontak ini yang terakhir tadi ya sebetulnya ya. Nah, ini menu daftar juga merupakan perlu endpoint ya.
Jadi nanti terhubung dengan menu pendaftaran, terhubung dengan database begitu. Jika diklik ini belum aktif karena sifatnya masih front end ya, perlu pengembangan lebih lanjut. Untuk codingnya bagaimana? Codingnya ini kami dikembangkan bersama-sama dengan 4 orang, yang mana dalam pengembangannya ini dihubungkan dengan GitHub. Jadi apa yang diubah atau yang kita ubah di source code ini, jika memang sudah dirasa yakin, bisa kita push atau kita dorong untuk langsung masuk ke GitHub-nya. Nanti penjelasan tentang GitHub oleh teman saya Evran akan coba menjelaskan tambahannya di sesi ujung dari vlog ini. Open kelas kursus ini yang diakses secara lokal. Terus untuk, nah ini GitHub kami, pakai akun saya yaitu Noto Unsia dengan nama openclass.github.io. Nah ini source code-nya bisa diakses, bisa di-download juga untuk dipelajari lebih lanjut. Tentunya untuk jadi bahan pembelajaran, kekurangan dan kelebihannya bisa dilengkapi nanti. Terus apalagi ya? Oh ya, jadi setiap kode yang kita kembangkan di source code ini yang kita ubah, nanti akan ada notif seperti ini yang bisa langsung kita push atau kita dorong ke openclass.github.io, dimana kita hosting untuk project ini menggunakan GitHub, tapi untuk domainnya kita custom domain dengan nama tadi yang di awal kita tunjukkan, yaitu openclass.com. Untuk source code-nya di sini ada HTML sebagai kerangkanya ya, hypertext markup language. Di sini ada beberapa menu, beranda, kursus, daftar menunya ya, listing index. Terus ini ada beberapa properti gambar yang menjadi beberapa tampilan view di website kami yang kita kembangkan ini. Terus kami juga menyertakan JavaScript dengan tentunya yang masih sederhana program JavaScript-nya ini untuk beberapa tombol supaya bisa interaktif gitu. Untuk tampilan sendiri kita percantik dengan style set cascading, yaitu CSS ya. Di sini untuk mengatur beberapa background, terus untuk mengatur ukuran gambar yang bisa jadi lebih cantik begitu. Jadi ini source code-nya nanti akan coba ditambahkan, dijelaskan oleh saudara kami yaitu Muhammad Adil untuk ini hypertext markup language-nya. Terus nanti untuk GitHub-nya akan coba dijelaskan oleh saudara Evran. Lanjut bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil, saya dari Prodi Informatika. Berikut saya akan menjelaskan beberapa bagian dari HTML tugas kelompok berikut ini. Untuk penulisan pertama, HTML selalu dimulai dengan deklarasi.type. Selanjutnya, menuliskan tag HTML. Dan kita dapat membuat heading dan body. Untuk penjelasan dari tag heading biasanya digunakan untuk membuat judul pada halaman web HTML kita. Yang pertama kita bikin adalah title. Title adalah judul dari sebuah halaman atau website. Elemen ini mewakili isi konten, sehingga calon pengunjung dapat mengetahui informasi sebuah konten kita. Untuk elemen body, menunjukkan konten sebuah dokumen, isi dari sebuah dokumen HTML yang akan ditampilkan pada jendela browser, terdapat pada elemen body. Pada elemen body, kita dapat membuat tag A. Tag A digunakan untuk mendefinisi sebuah link, dapat merujuk ke dalam
halaman yang sedang dibuka ataupun halaman lainnya. Untuk tab A, kita harus memiliki atribut href. Selanjutnya, ya, di dalam body kita dapat juga menggunakan atau menampilkan gambar ke dalam halaman web. Seperti ini. Untuk tag image kita harus membuat atribut atau menambahkan atribut share, yaitu merupakan atribut yang berisi alamat dari gambar yang akan ditampilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Efran Marasi Sihombing. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok dari mata kuliah pemrograman web sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat istilah-istilah yang ada di dalam GitHub. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu GitHub. Jadi, GitHub adalah sebuah website yang bisa dikunjungi, bisa melakukan registrasi, dan membuat folder atau layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola project. Next ada VCS atau Version Control System. Ini merupakan sistem yang menyimpan dan mengelola rekaman perubahan dari source code. Selanjutnya ada repo atau repository. Ini adalah folder project kita. Folder yang nantinya kita inisialisasikan atau kita jadikan sebagai repo Git. Selanjutnya ada commit. Commit adalah rekaman atau snapshot dari repo kita. Contohnya, kalau kita udah melakukan perubahan, maka kita akan melakukan save atau commit. Commit ini istilahnya kalau di dalam Microsoft Office sering juga dikenal dengan save atau save as. Selanjutnya ada hash. Hash adalah penanda unik pada sebuah commit. Jadi, si Git ini bisa mengecek commit mana lewat hash yang mana. Atau ini sering juga dikenal dengan angka random. Selanjutnya ada checkout. Checkout merupakan cara kita berpindah ke sebuah commit. Contohnya mundur ke commit yang mana? Commit 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada branch. Branch merupakan cabang bebas dari sebuah commit. Jadi ini cabang bebas ya. Ini kita bisa yang lakukan maupun orang lain. Selanjutnya ada merge. Merge merupakan proses menggabungkan dua atau lebih branch. Baru ada remote. Remote adalah sumber yang memiliki repo. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan Git dan GitHub sebagai remote. Sehingga nantinya kita akan melakukan yang namanya clone atau mengambil repo dari remote supaya menyambung repo di komputer kita atau penyimpanan lokal dengan repo di remote, sehingga selanjutnya kita bisa melakukan push atau mengirimkan commit ke repo dan pull atau mengambil commit dari repo. Baik, sekian dulu penjelasan singkat dari saya mengenai istilah-istilah yang ada di
GitHub. Terima kasih. Halo, bagaimana penjelasan dari rekan-rekan saya? Semoga dapat dipahami dengan baik. Cukup sekian hasil presentasi dari kami. Kiranya ada kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.